dan sampai ke santri-santri di sini mendapatkan ucapan itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Rasulullah bergembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amin. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khair illallah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah la haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati dan saya muliakan kepada para habaib yang para sada Al-Habib Fuad, Pak Abud, wa Sayyid Jamalul Lail, Nasid Ismahu Astagfirullah, namanya Muttaqin Jamalul Lail, dan juga para habaib yang lainnya, dan juga wabil khusus, secara khusus guru kita semua, guru kita bersama Al-Mukarram wal Muhtaram Abati Tengku Haji Syarwani, ya, matta'anallahu bituli hayatihi syarifah. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat wal afiat, diberikan oleh Allah panjang umur, sehat wal afiat, bisa mendidik dan mendampingi khususnya para santri daripada pondok pesantren atau katanya Aceh Dayah, saya baru tahu ya, Dayah Asasunnah Najah, dan insya Allah santri-santri sesuai namanya mendapatkan asasun najah dari sini, asas daripada keselamatan, dan semua menjadi orang-orang yang selamat insya Allah di dunia wal akhirat. Dan juga para asatid yang lainnya, guru-guru dan seluruh santri dan santriwati, seluruh jami'ut thalabah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya sangat bergembira sekali bisa hadir di sini, khususnya datang ke Aceh Darussalam ini hari pertama saya, pertama kali ini, awal marrah ke Aceh, dan bahkan baru beberapa waktu yang lalu dari bandara langsung ke sini. Dan lebih bahagia lagi, saya langsung melihat pemandangan orang-orang yang belajar ilmu agama, orang-orang yang mengambil ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita ketahui, insya Allah para santri hafal hadis ini. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Nabi-nabi, para nabi tidak mewariskan dinar maupun dirham. Wa innama warrathul ilm. Yang diwariskan Nabi termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ilmu. Faman akhadah, siapa yang mengambil warisan ilmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka telah mengambil, kata Nabi, bihadzin wafir, dengan bagian yang sangat banyak dari warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan siapa yang mengambil ini, maka mendapatkan salam dan sambutan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan, dikeluarkan oleh Imam Ibn Majah rahimahullahu taala daripada Sayyidina Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'ti alaikum aqwam, wa fi riwayatin ukhra unas, kata Nabi akan datang nanti kepada kalian di sini yaitu maksudnya para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum, akan datang kepada kalian nanti, akan datang ke sekumpulan kaum. Dalam riwayat yang lain, akan datang orang-orang kepada kalian, hai para sahabatku, yang mana datangnya mereka itu yatlubunal ilm. Mereka akan datang dalam keadaan niatnya adalah mau mencari ilmu. Akan datang nanti santri-santri secara tidak langsung. Akan datang nanti orang
maksud Nabi, walaupun tidak tertulis di matan hadisnya, tapi maksud dari hadis itu, datang orang yang tidak bertemu aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak belajar kepadaku, tapi ingin mengambil daripada bagian warisanku, maka datang kepada kalian hai para sahabatku untuk mempelajari ilmu, untuk belajar ilmu agamanya Allah. Fa idza raaitumuhum, kata Nabi, kalau kalian melihat mereka, wa fi riwayatin ukhra fa idza lagaitumuhum, kalau kalian bertemu dengan mereka, orang-orang yang datang mau mengambil ilmu agama, faqulu lahum, maka katakan kepada mereka, ahlan wa sahlan wa marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, katakan kepada mereka, ahlan wa sahlan, selamat datang, wa marhaban, Nabi menyambut dengan gembira, bi wasiyati Rasulillah, kalian adalah wasiat, penerus, pewaris daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kalimat marhaban, ahlan wa sahlan itu terus akan sampai kepada para tabi'in, kemudian ke tabi'ut tabi'in, kemudian ke generasi selanjutnya, para ulama, sampai ke guru-guru kita semua, dan sampai ke santri-santri di sini mendapatkan ucapan itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Rasulullah bergembira, ridha. Bagaimana juga dalam riwayat hadis bahwa malaikat itu la tadu ajnihataha li talibil ilm ridwan bima yasna. Malaikat sampai melandaikan sayapnya ridha dengan apa yang dilakukan oleh orang yang mencari ilmu. Maka satu peluang yang luar biasa. Peluang yang luar biasa bagi para santri. Bisa ditakdirkan oleh Allah, bukan kebetulan, bukan kebetulan. Kalian ini ada di sini belajar bukan kebetulan, tapi ditakdirkan oleh Allah, dipilih oleh Allah. Maka ini kesempatan jangan dibuang. Dipilih oleh Allah, masuk ke dalam hati kita, insya Allah nurul ilm, cahayanya ilmu. Dan ketika cahaya itu masuk, Allah akan angkat derajat kita dengan derajat yang sangat tinggi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman dibandingkan orang yang tidak beriman. Jadi seorang mukmin, muslim, itu derajatnya lebih tinggi dari yang tidak beriman. Walaupun jahat, Islam, baik, tidak Islam, kafir, maka yang Islam jahat itu lebih baik di mata Allah daripada yang kafir baik. Karena keimanannya diangkat derajatnya. Tapi diangkat secara khusus lagi orang-orang yang utul ilm, orang-orang yang dikasih ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, darajat, diangkat beberapa derajat. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, terjemahanul Quran, menafsirkan ayat ini, kata beliau, diangkat darajat, beberapa derajat orang yang ahli ilmu itu diangkat bisa imiati darajah, diangkat 700 derajat dibandingkan orang mukmin biasa dengan yang berilmu. Yang berilmu diangkat 700 derajat, ma baina darajatain, antara satu derajat ke derajat yang lainnya itu masirah khamsamiyah am. Kalau ditempuh perjalanan 500 tahun baru sampai. Satu derajat 500 tahun. 1000 tahun. 3500 sampai 700, itu bedanya orang berilmu dan tidak berilmu. Makanya Allah juga berfirman, kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan wahai Muhammad, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Maksud ayat ini, la yastawuna abada, tidak sama, la fid dunya wala fil akhirah. Di dunia tak sama, di akhirat pun tidak sama. Tapi sedikit saja ilmu yang bagaimana? Ilmu yang bisa menyebabkan orang diangkat, ilmu yang bagaimana? Kata Imam Malik, laisal ilm bi kathratir riwayah walakinnal ilm nur yaqdhifuhullahu fil qalam. Ilmu itu bukan dengan banyaknya riwayat. Bukan berarti orang itu alim ketika hafal hadis ini, hafal ayat ini, hafal alfiyah, hafal nahwu, hebat, mantik, balaghah, oh ini hafal semuanya, alim. Belum tentu. Bukan begitu kemudian diangkat 700 derajatnya, belum tentu. Bukan kata saya, kata Imam Malik, ini gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, beliau mengatakan laisal ilm bi kathratir riwayah. Ilmu bukan dengan orang banyak riwayat, ini pinter akalnya saja, punya pengetahuan agama luas, dikatakan itu ilmu, belum. Kalau begitu saja Google lebih alim. Betul. Google tanya hadis apa, tahu dia. Hadis ini Bukhari nomor sekian, tahu, perawinya ada semua, ya. Bahkan orang kafir ada dulu, orang
Orang non muslim belajar Islam untuk menjatuhkan Islam, menghafalkan kutubus sittah. Kita nggak hafal kutubus sittah. Al-Fakir saya nggak hafal kutubus sittah, ya. Hadis. Ada orang kafir hafal kutubus sittah. Apa diangkat derajatnya sama Allah? Lah. Ya. Tapi ilmu yang dimaksud mulia, kemuliaan ilmu, semua ketika kita belajar kemuliaan ilmu itu adalah nur. Ilmu itu adalah cahaya yang Allah masukkan ke dalam hati, bukan yang hanya sekedar di pikiran atau keluar di lisan. Maka ada itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi pernah bersabda, kata Nabi, al ilmu ilman. Ilmu ada dua kata Nabi. Yang pertama kata Nabi ilmul galab. Ilmu apa yang menyebabkan nur tidak dapat